Sekularisme, kata ini sering menimbulkan perdebatan sengit dalam diskusi-diskusi. Ada orang yang setuju dengan sekularisme, namun tidak sedikit juga orang yang mengatakan saya menolak, saya tidak setuju, saya anti terhadap sekularisme. Mengapa? Mereka yang setuju mengatakan sekularisme ini penting, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, yang multikultur. Diharapkan sekularisme dapat menjaga kehidupan masyarakat yang toleran, masyarakat yang madaniyah, masyarakat sipil yang menghargai hak-hak asasi manusia, yang tidak perlu diperdebatkan dengan mengatasnamakan ajaran agama tertentu. Sementara kelompok yang tidak setuju terhadap sekularisme, mereka mengatakan sekularisme ini berbahaya. Jika agama disingkirkan dari kehidupan publik, jika agama tidak diperbolehkan masuk dalam ruang publik, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah masyarakat tidak takut akan Tuhan. Masyarakat tidak peduli akan Tuhan. Dan itulah titik di mana kemerosotan moral akan terjadi dalam kehidupan umat beragama. Ketika orang tidak lagi takut kepada Tuhan, melupakan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dikhawatirkan kita akan terjun bebas dalam persoalan-persoalan moral yang dapat mengakibatkan rentetan persoalan-persoalan yang lain sebagai akibat dari kemerosotan moral itu. Sebut saja masalahnya dalam materialisme yang dikhawatirkan akan menjadi efek negatif dari munculnya sekularisme, di mana orang lebih mengutamakan kebendaan daripada urusan Tuhan. Juga seksualisme, ketika orang berorientasi pada pementingan atau pada pemenuhan kebutuhan seksual, dan ketika hal ini akan merajalela tanpa batasan moral dan etika yang dibangun oleh agama, dikhawatirkan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan macam-macam persoalan yang terkait dengan moral akan muncul dan membuat kehidupan ini chaos. Juga halnya dengan kekuasaan. Ketika tidak ada lagi dukungan moral dan etika dari agama dalam kehidupan politik dan kekuasaan, maka kekuasaan akan muncul dalam wajah anarkis. Kekuasaan akan semena-mena, kekuasaan akan menjadi tanpa batas. Orang akan memakai kekuasaannya untuk mencapai ambisi-ambisinya, ambisi-ambisi politik, ambisi-ambisi untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan. Ini yang ditakutkan oleh kelompok atau orang-orang yang bersikap anti terhadap sekularisme. Karena apa? Karena sekularisme pada dasarnya mendukung profanisasi, dan itulah yang disebut dengan sekularisasi. Dari mana munculnya sekularisasi ini? Sekularisasi tidak muncul tiba-tiba. Sekularisasi itu muncul pada abad tengah dari akar pemikiran barat sejak zaman Renaissance,
dan Aufklärung hingga zaman Comte yang pada intinya menekankan rasionalisasi, memperjuangkan materialisme, dan mengesampingkan agama. Bahkan menuntut peniadaan agama dari ruang publik, kalau tidak mau dikatakan dari dunia. Sekularisasi intinya adalah tuntutan untuk pemisahan antara urusan politik dan urusan agama. Mengapa? Ada persoalan di sini, yaitu ketika pada abad tengah, pada era yang disebut dengan era teodise, di mana kekuasaan atau pemusatan kekuasaan adalah pada kehendak Tuhan, maka hal itu dipakai oleh politik untuk mempertahankan kekuasaan atas nama agama. Oleh sebab itu, untuk menjamin objektivitas dari pengambilan sebuah keputusan, untuk menghindari subjektivitas pemahaman, maka sekularisasi menuntut adanya pemisahan urusan dunia dengan akhirat. Sekularisasi adalah pembebasan manusia dari agama dan metafisika, atau terlepasnya dunia dari pengertian religius yang suci. Kemudian manusia mengarahkan perhatian pada dunia di sini dan pada waktu kini. Pada hakikatnya, sekularisasi menginginkan adanya pembebasan yang ekstrim, pembebasan yang tajam antara agama dan ilmu pengetahuan. Agama urusan agama, itu urusan pribadi, masuk dalam ruang privat. Ilmu pengetahuan adalah dasar untuk membangun kehidupan dalam ruang publik. Dengan demikian, sekularisasi menuntut ilmu pengetahuan itu harus otonom pada dirinya sendiri untuk menjamin kemajuan dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Bagi saya pribadi, sekularisme atau hadirnya sekularisme dan sekularisasi yang terus berproses dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, itu adalah sebuah otokritik. Saya sebagai orang beragama, Anda juga sebagai orang yang beragama. Apakah kehidupan keberagamaan kita sungguh-sungguh kita jalankan menurut kaidah-kaidah yang sesungguhnya dari agama yang kita anut? Apakah kehidupan keagamaan kita boleh menjamin terciptanya kehidupan yang rukun antar umat beragama, yang boleh mendatangkan kedamaian daripada konflik yang mengakibatkan perpecahan di antara kita, mengakibatkan banyak kesusahan dan penderitaan? Jika kita sungguh beragama, mengapa kita harus menjadikan agama sebagai alat untuk membangun konflik di antara kita? Tidakkah justru sebaliknya kita harusnya menjadikan agama sebagai dasar kerjasama di antara kita, antar umat beragama, khususnya di Indonesia, di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang multikultural ini, agar dengan agama kita boleh membangun kehidupan yang baik, yang sejahtera, yang menjadi ruang bagi semua orang. Sehingga dengan demikian, sekularisme tidak perlu secara ketat dan secara tegas menolak agama, karena menganggap sekularisme lebih baik dalam memberikan atau menciptakan ruang bersama dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk ini. Semoga otokritik ini menjadi suatu hal yang mengingatkan kita bahwa agama memiliki nilai leluhur yang harus kita perjuangkan untuk mendatangkan kebaikan, untuk menciptakan atau untuk menghidupkan suasana sorga di dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Salam.